Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Coba Ikan Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan bawa merah. Nikahi siapa? Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa basa-basi, saya Bahar bin Ali bin Smith dengan ini menyatakan bahwasanya saya mengecam keras pernyataan Suswono yang merupakan salah satu daripada cawagup DKI Jakarta, yang dimana Suswono telah mentamsilkan dan mentaswirkan, dia telah mengumpamakan dan menggambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai pengangguran. Ini adalah istihza, ini adalah penghinaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya tidak peduli dan saya tidak ada urusan dengan pencalonan gubernur DKI Jakarta. 3 calon ini saya nggak peduli. Saya tidak peduli partai-partai pendukungnya, siapapun mereka, 3 orang ini saya tidak peduli, dan wakilnya saya tidak peduli. Tetapi yang kepedulian saya di sini adalah masalah Suswono yang telah menghina Nabi besar Muhammad SAW, sekalipun dia dari partai Islam. Karena tidak ada tawar-menawar bagi saya. Siapapun yang menghina Nabi Muhammad, mau dia dari musuh atau dari kawan, dari teman atau dari lawan, dari muslim atau dari non muslim, dari siapapun yang menghina Nabi Muhammad akan saya lawan. Oleh karenanya sekali lagi saya sampaikan, saya mengecam keras pernyataan tersebut. Tetapi di lain sisi saya telah melihat video pernyataan permintaan maaf daripada Suswono. Saya juga mengapresiasi permintaan maaf tersebut. Kemudian dia telah beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan dia telah menerima kritikan-kritikan dan saran dari para ulama dan para habaib. Maka dari saya, hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih mempelajari sirah nabawiyah, lebih mempelajari tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad seorang pengangguran? Sebelum Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, apakah kita tahu mahar pernikahan Nabi Muhammad? Dalam sirah Al-Imam Ibn Hisham dikatakan, asdaqaha Rasulullah SAW ishrina bakratan. Nabi Muhammad SAW itu memberikan mahar kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, mahar pernikahan 20 unta bakrah. Unta bakrah itu adalah unta betina yang masih muda. Itu unta yang paling berkualitas di zamannya. Kalau kita mau rupiahkan sekarang, 1 ekor unta sekitar 40 atau 50 juta. Maka berarti kalau kali 20 sekitar 1 miliar. Itu mahar pernikahan Rasulullah SAW. Dan ingat, Rasulullah SAW, beliau mulai dari masih bayi itu membawa berkah bagi orang-orang yang memelihara beliau. Bagaimana Halimatus Sa'diyah ketika menyusui Rasulullah SAW, Halimatus Sa'diyah air susunya Allah lebihkan, air susunya berlebih. Yang tadinya kering, air susunya Allah lebihkan sehingga bisa memberikan kepada anak-anak yang lain air susu tersebut. Untanya Halimatus Sa'diyah yang tidak ada susunya, ketika Halimatus Sa'diyah memelihara Rasulullah, untanya mengalirkan air susu yang tidak ada henti-hentinya. Keledainya yang sudah tidak memiliki tenaga, keledainya seketika itu juga memiliki tenaga. Dari Halimatus Sa'diyah, kemudian Abdul Muthalib, kemudian Abu Talib, paman Nabi Muhammad. Sebelum beliau makan bersama anak-anaknya, pasti beliau meminta Nabi Muhammad makan lebih dulu. Agar apa? Agar cukup makanan tersebut. Karena setiap Nabi Muhammad makan lebih dulu, pasti di situ semuanya merasa kecukupan. Allah berikan kecukupan, Allah berikan keberkahan. Itu Nabi Muhammad masih bayi, tetapi sudah dipelihara oleh Allah. Dari mana pengangguran? Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya, beliau mengembala kambing milik orang-orang Mekah dengan ujroh, dengan bayaran. Dari kecil Nabi Muhammad adalah seorang yang dimana dari kecil beliau telah mengajarkan kepada kita untuk sebagai pekerja keras. Dari mana penganggurannya? Oleh karena Suswono belajar lagi tentang ajaran Islam, belajar lagi tentang sirah nabawiyah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan proses hukum akan terus kami kawal. Siapapun yang menghina Nabi Muhammad. Dulu ada Ahok menghina Nabi Muhammad SAW, menista Islam. Sekarang Suswono akan kami kawal sampai kapanpun. Ya, karena saya orangnya Bahar bin Smith, saya tidak peduli mau kawan, mau lawan, mau teman, mau musuh. Kalau dia melakukan kezaliman, dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan kemungkaran,
maka akan saya lawan sampai titik darah penghabisan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini telah viral di media sosial bahwasannya Wakil Gubernur DKI Jakarta pasangan Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengangguran. Anjing itu nggak ada yang menghina Nabi. Jadi kalau ada manusia yang menghina Nabi, itu dia lebih hina daripada anjing. Apalagi ngebandingin Nabi dengan pemuda nganggur. Hei, calon wakil gubernur Sinting. Nabi umur 25 itu nikahin Sayyidah Khadijah pakai mahar 20 nakoh. Nakoh itu unta betina merah besar yang harganya paling mahal. Satu ekor nakoh harganya 300 ribuan rial. Kalau kurs rial sekarang 4.000 rupiah per 1 rial, artinya satu nakoh unta betina sama dengan 1,2 miliar. Dikali 20 sama dengan 24 miliar. Itu maharnya saja, belum yang lainnya. Lalu ente sebut Nabi yang ngelamar Sayyidah Khadijah secara 24 miliar rupiah, itu ente sebut pemuda nganggur gitu? Yang nganggur tuh ente, sampai nyari kerja di Jakarta. Gini amat ya ente nyawagup, baru calon aja kayak gini. Gimana kalau menang terus dilantik ente? Kurang ajar. Para janda kaya raya menikahi para pemuda yang pengangguran dengan dalih bahwasanya ketika itu Khadijah sebagai seorang pengusaha, sebagai pembisnis menikahi Rasulullah SAW yang miskin, atau Rasulullah SAW ini pengangguran. Dan ini merupakan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjadi orang yang kaya raya, dan keliru orang yang mengatakan Nabi SAW miskin. Keliru sekali. Waktu beliau menikahi Khadijah, maharnya Khadijah 21 ekor unta. Antum sini tahu mungkin harga unta. Kalau yang bagus bisa 10. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang pembisnis ketika beliau masih muda, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasulullah SAW. Dan Nabi merupakan pemuda yang kaya raya dan sukses. Dan kita ketahui bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah, beliau maharnya sangat besar. Dan bahkan Rasulullah SAW bukan seorang pengangguran. Beliau ini seorang bisnismen, seorang pengusaha, seorang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Pak Suswono ini sudah minta maaf, kita ketahui bahwasanya ya penghinaan ya tetap harus diproses hukum. Yang namanya penghinaan, apalagi menghina Rasulullah SAW, dianggap pengangguran, dan yang menikahi Khadijah ini seakan-akan Rasulullah SAW menjadikan pernikahan ini untuk menikmati kekayaan Khadijah. Padahal ya tidak, ya Rasulullah menikahi Khadijah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak untuk menyerang, bahkan sekarang lagi kontestan pilkada, tidak ya, apalagi kita bukan orang-orang politik ya. Intinya kita agar mengetahui dan ya masyarakat mengetahui bahwasanya tidak boleh bermain-main, apalagi lagi kampanye yang berkaitan dengan agama, apalagi menghina Nabi kita yang mengatakan Rasulullah SAW pengangguran, ya Khadijah menikahi Rasulullah SAW karena Rasul ini seorang pengangguran. Bukan itu ya. Yang kita maksud dengan adanya koreksi video ini adalah agar masyarakat mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang bisnismen, seorang pengusaha, dan ketika Khadijah ya mengajak menikah Rasulullah SAW, Rasul pun pada waktu itu sudah memiliki harta kekayaan, bukan seorang pengangguran yang ngemis-ngemis
Dan ketika menikah, Rasulullah SAW menikmatin harta Khadijah. Ini adalah perkataan yang batil, perkataan yang tidak ada dasarnya, bahkan ya, penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Ya, Khadijah menikahi Rasulullah SAW bukan karena kasihan Rasulullah SAW sebagai seorang pemuda pengangguran, ya, karena beliau tertarik, Khadijah ini tertarik kepada Nabi Muhammad SAW karena amanahnya, karena budi pekertinya, karena akhlaknya yang luar biasa, sehingga beliau tertarik, sehingga pengen menjadikan Rasulullah SAW menjadi pendamping hidupnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan blunder, jeplak-jeplak, apalagi Pak Suswono ini adalah orang politikus, orang nasional yang dilirik mata oleh jutaan ya orang, dilihat oleh rakyat Indonesia, terkhusus rakyat DKI Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Barakallahu fikum. Udah gitu mau mencalonkan jadi wakil gubernur, salah kampung beliau itu. Mencalonkan, ya saya nggak bawa pilkada lah, ini dari hati nurani saya sendiri gitu. Nggak usah lah saya bawa pilkada. Saya juga sebenarnya nggak mau ngelaporin orang. Nah, kita sudah konsultasi di Polda, kita akan konsultasi lagi. Tetap kita akan perjuangkan laporan kita ini karena beliau itu menistakan, merendahkan Nabi besar kita. Dan ini mungkin kalau in other countries, maybe he get killed already ya. Kalau di negara lain, mungkin di Pakistan di mana udah di. Nah, jadi beliau harus dipenjarakan. Beliau itu harus diberikan pelajaran agar para calon-calon pemimpin di kampung kita, di negara kita ini paham betul kalau bernarasi itu jangan asal ngejablak, jangan asal ngebacot. Seperti itu. Kesian adik-adik kita, anak-anak kita kalau yang ngajarin manusia-manusia macam seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.